Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Juan Arya Satria, NPM 187002037, merupakan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Siliwangi Angkatan 2018. Video ini merupakan salah satu penunjang tugas mata kuliah Praktikum Analisis Sistem Tenaga. Video ini merupakan sebuah tugas akhir ya. Ini merupakan soal tugas akhirnya. Membuat sistem tenaga listrik. Ini syaratnya memiliki hubungan loop, interkoneksi, satu composite network, AC, CMTR. Nanti dilakukan analisa mengenai aliran daya, lalu short circuit, analisis stabilitas transient, dan motor induksi. Dan pemasangan kapasitor. Baik, langsung ke pembuatannya saja. Kita buka dulu aplikasi ETAP. Kita new project, misal namanya tugas akhir AST. Pertama kita membuat power grid, lalu kita isi ratingnya. Saya contoh ambil ratingnya 20 kV, lalu ininya 2000 megavolt ampere SC, satu pasnya juga 2000. Oke. Lalu kita lakukan step up tegangan. Di sini pasang circuit breaker. Dipasang bus. Di sini kita akan naikkan tegangannya ke 150 kV. Rate-nya MVA sebesar 100. Kita isi typical jet, typical XR. Lalu kita hubungkan ke bus. Di sini ceritanya kita step down kan kembali. Di sini ratingnya kita gunakan yang ini ya, karena akan menggunakan 2 jalur. Ke 20 kV semua. Ratingnya itu 20, 15, sama 15. Impedansinya kita isi seperti pada praktikum biasa ya. Oke. Lalu kita buat lagi di sini trafo ideal ya. Fungsinya itu sebenarnya untuk menjaga nilai tegangan sih. Ini kita 150 lagi. Kapasitas ratingnya 50. Tipikal. Oke. Kita kasih nama ini ya. Trafo GI step up. Dia bisa dipindah ya, ini step up. Ini trafo ideal.
Nah, sini hubungkan lagi ke bus. Pakai circuit breaker. Guys, pasang kembali bus. Sini berarti rate-nya bakal 20 kV. Di sini pun 20 kV. Oke, di sini ceritanya aliran ini itu akan mensuplai rumah. Oke, kita pasangkan kabel di sini. Nah, kita ambil data yang rate-nya berarti 20 kV ya. Ambil yang 3 pas. 20 kV. Oke. Di sini 1000 RT. Oke. Nah, sini pemasangan trafo. Ini ratingnya 15. Ke tegangan 220, 0,22 kV. Potensinya tipikal. Kita pasang lagi bus. Nah, ceritanya di sini ada beban static load. Nah, kita ambil contoh sebesar 3 MVA. Nah, kita bikin 3. Nah, di sini ini rate 1 mega. Nah, lalu ceritanya di sini dipasang PJU, penerangan jalan umum. PJU. Oke, rate-nya kita ambil 1 mega saja. Hubungkan. Nah, habis ini kita hubungkan lagi di sini menggunakan kabel. Ceritanya ini mensuplai gedung. Nah, di sini kita pakai lagi trafo step down. Oke, tegangan 300. Tegangan 380. Rate-nya 10 megawatt. Nah, di sini pakai CB. Pasang lagi bus. Nah, kita ambil beban sebesar 5 megawatt ampere. Lalu penerangan. Ini pencahayaan lagi ya. Kecil saja sebesar
150 kVA. Oke, ini ceritanya gedung. Di sini kita pasang CB, lalu pasang bus, nah dihubungkan, tegangannya jadi 150 kV. Nah, ceritanya ini untuk melayani industri. Nah, industri ini saya menggunakan CMTR ya. Nah, di sini pun melayani PCU lagi. Ratingnya itu kita ambil 3 MVA. Nah, kita pasang generator apabila terjadi gangguan di pembangkit. Misal ratingnya 30 MVA. Nah, kita isi typical data. Oke. Di sini bus 4 dan bus 9 kita hubungkan dengan composite network. Nah, sekarang kita buat rangkaian di composite network. Kita pindahkan dulu. Kita gunakan lagi trafo. Trafonya sama ya. Di sini rate-nya ke 4,16 kV. Rate-nya 5. Ini tipikal. Pakaikan CB. Kita pasangkan bus. Ini kita pasangkan motor sinkron. Nah, kita motor sinkronnya kecil saja, 200 HP. Oke. Nah, jumlahnya 1. Nah, ini penting karena di sini agar ada momen inersia. Kita ambil 0,4. Ini typical data. Kita gunakan kabel. Ini ceritanya hanya melayani beban kecil. Kita pasang lagi bus. Kita pasang lagi motor sebesar 200 HP. Samakan. Lampu kecil saja, 1 MVA. Lalu di sini kita pasang lagi bus.
Nah, kita hubungkan bus 10 dan bus 12 dengan CB. Ini untuk nanti analisa open close, analisis hubung singkat. Kita pasang lagi trafo, step down ke 380. Ini 380 volt, ratingnya 2 MVA. Nah, di sini kita melayani motor. Motornya kecil saja ya, 30 HP. Sekarang ke composite network. Nah, kita pindahkan ke tengah. Di sini isinya itu sebentar. CMTR ini bus ya. Kita langsung saja pasangkan motor, beban, sama penerangan lagi. Ini kecil saja. Sini kita ambil 10 motor dengan tiap motornya itu 200 HP. Oke. Oke, ini sekian rangkaian yang dibuat. Selanjutnya kita akan menganalisa rangkaian ini. Oke, selanjutnya kita menganalisis aliran daya atau load flow. Kita analisis. Oke, di sini rata-rata kan saya mengatur study case-nya itu di 92 untuk kritikal dan di bawah 97 untuk marginal. Jadi di sini rata-rata di atas 97, berarti keandalan sistemnya sudah baik ya. Nah, dimulai dari 99, 98, 98, 97, 98. Nah, kita cek lagi ke network. Nah, ternyata di sini ada yang merah. Ini keandalannya hanya 90,77%. Karena diaturnya itu sekitar di bawah, dia sekitar kritikalnya itu under voltage 92. Jadi di sini busnya akan merah. Kalau misalnya di bawah 97 atau batas marginal, busnya itu akan berwarna pink. Kita cek lagi ke CMTR. Nah, di sini pun keandalannya bagus ya. Kita lihat melalui report manager. Nah, sudah ada. Kita lihat hasil load flow analysis. Nah, load flow report. Di sini dari tiap bus ya. Kan kalau voltage ini kan persentase mag itu magnitude atau persentase tegangan yang terpakai. Nah, di sini yang terpakainya itu 99,251%. Nah, di sini semuanya menunjukkan angka yang bagus kecuali bus 11. Nah,
Ini semuanya rata-rata di atas 97-98 ya. Jadi tegangan terpakai dari tiap bus itu sangat andal gitu, sangat bagus karena tidak ada yang di bawah marginal ataupun kritikal kecuali bus 11 tadi. Berarti bus 11 harus dipasang sebuah kapasitor untuk meminimalisasi tadi keandalan daya yang kurang bagus karena harus minimalnya itu harus di atas batas kritikal. Nah, ini pun ada faktor daya dari tiap bus ya. Nah, faktor dayanya pun terlihat 97, 96, 98. Rata-rata di angka 90. Nah, ini pun ada yang 80, 88 ya. Kalau misalnya kita sebagai teknik elektro, biasanya kalau dalam perkuliahan itu kita selalu mengusahakan mengerjakan perbaikan daya itu sampai di atas cosp-nya itu sampai di atas 0,85. Berarti kalau ini kan rata-rata di angka 99, 98 ya. Jadi keandalan dayanya sudah sangat bagus. Oke, lanjut ke analisis hubung singkat. Nah, kita gunakan analisisnya yang ini. Oke, kita edit sedikitnya dulu. Nah, karena diminta untuk semua bus ya, kesalahannya kita pertama analisisnya yang close. Oke, kita gunakan setengah duty cycle. Nah, kita perhatikan report manajernya. Untuk mengetahui gangguan akibat arus hubung singkat, gangguan 3 fasa, line to line to ground, nah, nanti akan ditampilkan oleh report manager ini. Oke, ada di halaman berapa ya? 20-an. Nah, ini short circuit hasilnya ya. Nah, ini gangguan 3 pas, line to ground, line to line, sama line to ground. Nah, ini kan saat close ya. Kita agar mudah membandingkan, kita buka Word saja. Word. Kita screenshot. Ini CB close. Oke. Sekarang kita atur ke open. Kita simulasikan lagi. Nah, kita tampilkan lagi report manajernya. Complete. Kita close dulu. Kita ulang ya, report manager. Complete. Oke. Nah, sudah muncul. Ini halaman 25 ya. Nah, kita screenshot lagi. CB open. Nah, di sini kita perhatikan ya. Ini kan arus gangguan. Kalau dilihat, bisa kita ambil contoh bus 134 di gangguan 3 pas.
Nah, 2 ini kan 2,992, di sini 2,986, 1857, 1803, 7074, 6,9. Jadi ada sangat sedikit perbedaan nilai antara nilai gangguan arus hubung singkat ketika close sama open. Di sini rata-rata selisihnya itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan gitu. Karena selisih antara saat close sama open itu sangat sedikit. Dan saat open itu nilai arus gangguan hubung singkatnya itu lebih kecil. Oke. Kita close. Oke, lanjut ke analisis transient, stabilitas transient. Kita tutup kembali. Kita gunakan yang ini. Oke, karena kita akan memperhatikan motor sinkron sama tiap bus ya. Kita langsung saja run. Oh ya, di sini sebelumnya study case-nya udah saya buat. Nah, di sini yang akan digunakan motor sinkron ya. Nah, ini kan masih detik awal. Di sini kita perhatikan dulu dari bus pertama saja. Nah, di sini kan 99,26. Nah, turun, tegangannya sedikit turun. Nah, ini pun terjadi di bus-bus lain bahwa tegangannya itu mengalami penurunan terlebih dahulu, lalu ada kenaikan sedikit. Dilihat dari bus 7 sampai bus 3. Ini untuk waktu awal 98 ke 98,31 ke 98,34, naik lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk keandalan stabilitas dari bus. Jadi tidak ada drop yang mengakibatkan turunnya keandalan dari sebuah bus. Lanjut kita perhatikan motor. Nah, kita mulai dari cycle awal. Nah, pertama saat 1 cycle ini belum ada putaran dari si motor. Nah, saat 10,05 cycle juga belum ada putaran. Nah, baru ada putaran, terlihat ada putaran di cycle ke-20, sinyal 200, 500, naik lagi, 900, sampai 1266. Kan default dari motor sinkron ini tadi 1500 ya. Jadi ini tuh seperti geraknya itu ya. Jadi naik terus gitu grafiknya sampai ke 1500. Nah, kita perhatikan saja melalui plot. Kita cek di plot. Sebentar ya. Nah, kita buat plot yang motor sinkron. Oke, kita semua plotnya. Plot. Nah, ini kita lihat tadi kan kita memperhatikan dari kecepatan ya. Kecepatannya tadi saya katakan grafiknya naik seperti itu gitu. Jadi emang tidak ada penurunan dulu gitu dari kondisi awal 1500, tapi dari 0 sampai naik tadi sampai 1200. Ini kalau sudut tidak ada perubahan, sudut absolut. Nah, kita perhatikan ke tegangan terminal. Nah, ini untuk lain juga sedikit naik turun ya. Cuman tidak langsung bergerak motornya, jadi saat di 0, detik berapa baru mulai ada arus. Nah, ini tegangan terminal. Kalau tegangan terminalnya stabil ya. Cuman tidak langsung gerak saat
sistem dinyalakan gitu. Jadi butuh 0, berapa detik. Di bawah 1 detik. Nah, ini untuk keandalan sistem. Jadi dapat dilihat juga keandalan sistemnya juga bagus ya, karena tidak ada yang ngebuat motor naik turun gitu. Kan ini selalu naik ya sampai ke RPM maksimumnya. Jadi tidak ada sistem yang bisa ngerusak, bukan ngerusak tapi menurunkan kecepatan motor. Lanjut ke placement kapasitor. Nah, di sini kan kita akan memperbaiki bus 11 ya dari awal ya. Kita ulang lagi load flow. Nah, bus ini kan 90,77. Kira-kira butuh berapa kapasitor untuk memperbaiki setidaknya ke batas kritikal ke kapasitor ya. Tadi kita memperbaiki bus 11. Nah, ini kan tegangannya 4,8. Ini kan awalnya 10 ya. Cuman ditakutkan 10 kapasitor bank itu tidak dicukup. Kita ambil contoh 20. Oke. Lalu lakukan simulasi. Nah, ternyata di sini membutuhkan 10 kapasitor bank dengan daya reaktifnya itu 1625 kV atau 1,6 megafarad. Nah, berarti kita pasangkan kapasitor yang telah diberikan oleh simulasi etap ini. Karena kan etap ini melakukan simulasi dengan menggunakan beberapa kali iterasi ya. Berarti ini sudah merupakan iterasi terbaik. Jadi kita coba pasangkan kapasitor. Nah, di sini kapasitor kita pasangkan sejumlah 10 dengan tiap kapasitornya 200. Kenapa 200? Nanti saya jelaskan ya. Di sini kafat. Nah, oke. Kenapa 200? Karena dari awal steady case-nya itu kita lihat. Nah, di sini ada max KV. Karena kita max KV-nya kan 4,16. Jadi kita gunakan yang 4,8 KV-nya. Nah, di sini ada bank stage kapasitor. Jadi ini adalah kapasitas dari tiap kapasitor bank 200. Kenapa? Makanya saya gunakan 200. Nah, maaf ini ada kesalahan. Ratingnya 200 kvar. Oke, kita lakukan simulasi. Nah, ternyata memperbaiki sekitar 2% dari keandalan daya bus ini ya. Kan kalau dalam teorinya itu seperti ini. Kan ini ada beban motor ya, ada 200 HP. Kalau motor itu sifatnya induktif, berarti lagging ya ke atas. Ini QR. Ini berarti daya, maaf. Nah, ini daya semu. Nah, ini kan akibat induktif ya, motor kan bersifat induktif. Si kapasitor ini akan mengurangi nilai dari mengkompensasi nilai dari induktif tadi. Karena kalau kapasitif kan bersifatnya leading ya. Jadi sebagai pengurang. Nah, ini arahnya ke bawah, ini kan arahnya ke atas. Nah, jadi nanti total ini tuh, nah ini kan baru ya, key baru. Nah, berarti nanti daya semuanya itu di sini. Nah, ini key baru. Ini daya semu yang baru. Jadi mengkompensasi nilai daya reaktif, daya semu. Daya reaktif yang mengakibatkan daya semunya turun. Sehingga kapasitor ini bisa membuat faktor dayanya semakin kecil. Oke,
Nah, terbukti ya keandalan sistem dari sebuah busnya dari 90 menjadi 92,65%. Oke, sekian. Sekian analisa terkait keandalan daya, load flow, aliran daya, lalu short circuit, analisis kestabilan transien, dan yang terakhir kapasitor, pemasangan kapasitor bank. Nah, sekian dari saya. Saya Muhammad John Arya Satria, sekaligus berterima kasih kepada semua asisten praktikum yang telah membimbing praktikum analisis sistem tenaga ini selama 1 semester. Maaf jika dalam pembelajaran ada kesalahan, dan jika ada kesalahan dalam tugas akhir ini, mohon maaf dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.